Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Serta melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 3 ayat 7-9. Saya bacakan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Coba dikasih Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan ini mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan bagi bangsa itu. Banyak ya. Laut yang terbelah. Mereka diberi makan mana, diberikan daging burung puyuh, air pun ya di padang gurun ada air dan lain sebagainya. Dituntun Tuhan bahkan dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi dikatakan mereka justru mencobai Tuhan. Hati-hati. Kita tidak bisa mencobai Tuhan, nggak boleh sembarangan. Ya, seringkali dengan iman dia seakan-akan rohani, ya mencobai Tuhan. Kalau Tuhan bisa begini, aku mau begitu. Hati-hati. Jangan cobai Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara, lakukan segala sesuatu. Jangan pernah mencobai, termasuk dalam hal imanmu kepada Tuhan. Ya, jadi pada hari ini dengar baik-baik. Pada pagi hari ini saat kamu mendengarkan siaran ini, jika kamu mendengar suaranya, kamu mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Nah, ada begitu banyak orang yang akhirnya menganggap remeh firman Tuhan sehingga firman itu tidak masuk dalam hati. Ya, karena kerasnya hati, benih firman itu tidak bisa bertumbuh. Ya, Yesus memberikan perumpamaan kan, seorang penabur, ya ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak duri dan tanah yang subur. Dan biarlah di tanah subur itulah benih yang ditabur itu tumbuh. Demikian juga kita. Jangan keraskan hatimu saat kamu mendengarkan suaranya, saat kamu mendengarkan firman-Nya. Ya, bagaimana Tuhan berbicara? Dengan banyak cara. Bisa lewat khotbah, bisa juga seperti pagi hari ini kita mendengar melalui renungan pagi, bisa juga saat engkau mendengarkan radio, bisa juga saat engkau baca Alkitab, bisa juga tiba-tiba engkau pas sedang
berdoa, tiba-tiba engkau mendapatkan satu impresi dalam hatimu. Tuhan kok seperti meneguhkan hati. Bisa juga kadang-kadang yang spektakuler, Tuhan sampai menyatakan diri. Tidak ada yang mustahil, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya kan? Ada yang mendengar secara langsung audible, walaupun jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan. Bisa juga Tuhan bicara lewat mimpi, karena kita tahu di Alkitab ada juga contohnya, seperti Yusuf. Bisa juga Tuhan berbicara, kita melihat kejadian-kejadian alam di sekeliling kita. Bisa juga Tuhan berbicara melalui orang yang kita nggak kenal, bahkan bukan orang percaya. Bahkan Alkitab memberikan contoh, Tuhan juga bicara lewat binatang loh. Masih ingat keledai yang berbicara kepada Bileam? Dan banyak contoh yang lainnya. Intinya mari jemaat dikasih Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan berbicara, pastikan engkau tidak mengeraskan hati. Saat engkau dengar suaranya, saat engkau dengar firman-Nya, jangan keraskan hati. Tetapi justru sediakan hatimu menjadi tanah yang subur. Sehingga benih firman itu bisa masuk, tertanam, dan akhirnya bisa bertumbuh, hidup, berbuah lebat. Nah, itu yang diharapkan Tuhan. Jangan keraskan hati. Karena kekerasan hatilah orang Israel yang sudah melihat banyak mujizat, bahkan mengalaminya bersama dengan Tuhan, justru mereka tidak masuk tanah perjanjian. Bayangkan 40 tahun mengembara, mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb lah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Sisanya itu orang-orang keturunan. Jadi orang Israel keluar dari Mesir, ya dia punya anak. Nah, anak-anaknya punya kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Sementara yang asli keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak loh. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Intinya kita belajar hari ini, jangan keraskan hatimu saat engkau mendengar suaranya, saat engkau mendengarkan pesan firman-Nya lewat media apapun. Mungkin lewat HP saudara, atau langsung lewat televisi, atau apa saja. Selama firman Tuhan disampaikan, jangan keraskan hatimu. Coba engkau terima. Ya, sediakan hati untuk benih itu bisa masuk dan menjadi hidup dalam dirimu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Saat itu kita mengalami sendiri kuasa firman Tuhan itu. Ya, kalau kita setia mendengarkan, bahkan kita mengimani setiap firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, bahkan juga keberuntungan. Seperti yang dialami Yosua, Kaleb, dan bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Mari semangat terus ya, pegang firman Tuhan dan hidupilah firman Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan Tuhan, supaya kami tidak sembrono dengan firman Tuhan, supaya kami tidak gegabah dengan firman Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati ketika firman-Mu, suara-Mu diberitakan. Tapi kami memperendahkan diri Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk setiap firman boleh masuk dalam hati kami. Dan selebihnya kami percaya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga firman itu menjadi hidup, firman itu akhirnya bertumbuh, dan akhirnya berakar kuat di dalam kami, dan menghasilkan buah melalui kehidupan kami. Kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan juga hari ini dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.